Cerita berlanjut dengan pertemuan Yuji dan Hakari. Jadi sebelumnya Hakari bertanya ke Yuji, apa dia percaya kalau ada pekerjaan yang menghasilkan 1 juta yen per bulan hanya dengan bekerja 1 jam per hari. Yuji awalnya sempat kebingungan. Dia pun kembali bertanya ke Hakari, pekerjaan apa yang dia maksud. Hakari menjawab kalau Yuji ingin tahu detail pekerjaannya, dia harus bayar dulu 200.000 yen, atau sekitar 25 juta rupiah. Mendengarnya Yuji pun sudah menebak kalau yang ditawarkan Hakari ini hanya penipuan, dan hal ini diiyakan oleh Hakari. Di luar sana, ada bisnis penipuan di mana si penipu berpura-pura menjadi kaya, dan menjual metode menjadi kayanya ke orang lain. Trik ini sebenarnya mudah sekali ketahuan, tapi masih banyak orang bodoh yang percaya. Apa alasannya? Hakari mengatakan kalau ini karena ada gairah dalam diri manusia. Di kasus ini, baik si penipu maupun si korban punya gairah untuk menjadi kaya dan mengubah hidup mereka. Dan karena gairah itulah mereka bertindak gegabah. Hakari ini suka banget dengan gairah tersebut. Inilah kenapa dia membentuk klub sabu. Karena dalam bisnis judi ini gairah orang-orang untuk menjadi kaya diuji secara langsung. Pembicaraan Hakari dan Yuji dari awal ini hanya mau menjelaskan kenapa Hakari ini suka sekali dengan judi. Hakari juga punya pandangan kalau kehidupan manusia ini juga merupakan judi. Mereka yang tidak berani bertaruh besar dan mereka yang tidak tahu kapan berhenti bertaruh akan tersingkir dari kehidupan. Hakari juga sempat diputusin oleh pacarnya karena tidak suka dengan judi. Padahal menurut Hakari semua orang itu pasti suka berjudi. Yang orang-orang tidak suka adalah kalah dalam perjudian. Yuji mengatakan kepada Hakari kalau ada juga orang yang hanya ingin hidup dengan tenang. Tapi Hakari membantahnya. Karena dia tidak pernah bertemu dengan orang yang seperti itu. Saking cintanya dengan judi, Hakari juga berencana untuk mengembangkan bisnis klub sabungnya. Dia punya ambisi untuk mengendalikan gairah seluruh warga Jepang. Situasi yang terjadi di Jepang saat ini pun jadi kesempatan emas bagi Hakari. Setelah keberadaan roh kutukan diketahui warga sipil, lembaga Jujutsu sudah tidak berfungsi secara maksimal. Hakari pun berencana untuk memaksa petinggi melegalkan bisnis klub sabungnya. Untuk mewujudkan semua rencana ini, dia juga butuh Yuji sebagai bidaknya. Setelah Hakari menceritakan ambisinya, Yuji pun berniat untuk bertanya sesuatu. Tapi tiba-tiba ponsel Hakari berbunyi. Di layar ponselnya ada telepon dari Kirara. Dari sinilah Hakari kelihatan mulai curiga kepada Yuji. Hakari pun tiba-tiba menawarkan Yuji untuk minum. Dan saat Yuji bilang kalau dia mau minum apa saja selama bukan alkohol, Hakari mengucapkan ucapan yang seolah mengetes Yuji. Hakari mengatakan kepada Yuji kalau Gojo Satoru juga tidak tahan dengan minuman beralkohol. Dan Yuji malah membalas, siapa itu Gojo? Yuji dengan polosnya pura-pura tidak kenal Gojo. Padahal nama Gojo Satoru harusnya sudah sangat terkenal di kalangan penyihir. Mendengar jawaban konyol Yuji, Hakari langsung membanting gelas yang dia pegang ke meja di depannya. Dia bertanya kepada Yuji, kenapa dia berpura-pura tidak kenal Gojo? Apa ini karena dia murid SMK yang sedang menyamar? Sebelumnya Yuji sempat menjawab. Hakari langsung melempar gelas ke wajahnya. Tapi dengan refleks yang cepat, Yuji berhasil menangkisnya. Dan di saat itulah teknik kutukan Hakari beraksi. 2 papan yang menyerupai pintu kereta api muncul di samping Yuji. Pintu tersebut bergerak seolah mau menjepitnya. Tapi dengan cekatan Yuji sanggup menghindar. Di sini Yuji terus membujuk Hakari untuk mendengarkan penjelasannya. Tapi Hakari tidak bergeming dan langsung menendang badan Yuji. Dan saat Yuji terpental, 2 pintu kereta api lagi-lagi muncul. Dan kali ini Yuji berhasil terjepit. Hakari pun langsung memukuli wajah Yuji tanpa ampun. Dia bilang kalau telepon dari Kirara tadi adalah sinyal bahaya untuknya. Ini karena Hakari dan Kirara hanya berkomunikasi lewat chatting di Line. Saat wajahnya terus-terusan dipukul, Yuji kembali teringat dengan kata-kata Megumi. Keduanya datang ke Hakari hanya untuk meminta bantuan. Jadi mau tidak mau, Yuji harus membuat Hakari bersedia mendengarkannya. Dengan fisik kuatnya, Yuji pun mendorong pintu yang mencekiknya, dan langsung menarik kerah Hakari sampai beradu kepala. Yuji meminta Hakari untuk mendengarkan penjelasannya. Tapi Hakari tetap keras kepala. Dia menolak mendengarkan Yuji karena dia tidak mau mendinginkan kepalanya. Sementara itu adegan beralih ke atap gedung klub sabung, di mana Kirara berhadapan dengan Pende dan Megumi. Teknik Kirara ini bisa membuat target yang ditandai terpental menjauh ataupun mendekat. Jadi setelah Megumi berhasil menghadangnya di depan ruang monitor, Kirara pun juga sama-sama tidak bisa mendekat. Hal ini pun menciptakan situasi deadlock di mana Kirara, Pende, Megumi, dan Divine Dark tidak bisa bergerak. Megumi pun mencoba memanfaatkan situasi ini untuk menjelaskan situasinya kepada Kirara. Megumi mengatakan kalau dia datang bukan sebagai utusan pihak sekolah. Dia hanya mau meminta bantuan Hakari untuk mencegah aksi terorisme Jujutsu. Segala kekacauan di Tokyo dan munculnya tirai di berbagai lokasi adalah buktinya. Tapi Kirana tetap tidak peduli. Dia tidak peduli dengan pihak Jujutsu, karena dari awal merekalah yang menghukum Hakari dan Kirara. Megumi jadi penasaran,
Ada masalah apa mereka dengan petinggi Jujutsu? Panda menjelaskan kalau Hakari dan Kirara sempat bersitegang dengan petinggi yang merupakan tradisionalis. Tradisionalis di sini juga tidak hanya soal aturan di dunia Jujutsu, tapi juga soal teknik kutukan. Teknik yang bersifat antik dan tradisional seperti teknik Nobara adalah tipe teknik yang disukai petinggi. Dan sebaliknya mereka sangat benci ke teknik yang berhubungan dengan konsep modern. Teknik yang dimiliki Hakari juga menjadi salah satu teknik yang dibenci oleh petinggi. Karena teknik Hakari ini berhubungan dengan konsep modernnya itu pintu otomatis kereta api. Menurut Kirara, pandangan seperti inilah yang membuat pihak Jujutsu kalah di Shibuya. Dia mengatakan kalau Gojo pasti bisa membereskan segala kekacauan di sana. Makanya dia tidak percaya kepada Megumi. Kenapa dia mau meminta bantuan Hakari? Padahal sudah ada Gojo. Ternyata fakta kalau Gojo telah tersegel belum sepenuhnya diketahui oleh semua orang. Agak masuk akal kalau petinggi merahasiakan tersegelnya Gojo. Karena pasti akan banyak sekali penyihir jahat atau pengguna kutukan yang berulah setelah tahu Gojo tersegel. Megumi mengatakan kepada Kirara kalau Gojo telah disegel. Makanya dia mau meminta bantuan Hakari. Dan mendengar sosok penyihir terkuat kini telah disegel. Kirara hanya bisa memasang wajah manyun seakan tidak percaya dengan ucapan Megumi. Artinya mau tidak mau Megumi harus beralih ke cara paksa, yaitu dengan melawan Kirara langsung. Megumi pun memanggil Shikigami Escape Rabbit. Megumi mengeluarkan Rabbit Escape. Di sini Megumi melihat ada tanda di badan Shikigaminya bertuliskan Akrus. Megumi pun langsung mengecek sekitarnya dan dia melihat tanda Gakrus di pintu ruang monitor di mana Hakari dan Yuji berada. Tanda-tanda ini juga asalnya sama yaitu dari rasi bintang salib selatan. Sementara itu, Kirara terkejut dengan jumlah kelinci yang muncul di sekelilingnya. Dia penasaran dengan rencana Megumi. Teknik Kirara ini ternyata bukan menandai makhluk hidup ataupun benda mati, melainkan energi kutukan. Jadi karena Shikigami dan penggunanya mempunyai energi kutukan yang sama. Tanda yang ada di mereka pun jadi sama. Dan kalau ada target yang punya tanda yang sama, mereka bakal saling tertarik. Inilah kenapa Megumi dan Diviandak bertubrukan sebelumnya. Kirara pun jadi tidak waspada ke kelinci Megumi karena tidak lama lagi mereka juga akan tertarik ke arah Megumi. Tapi tidak lama kemudian, Megumi sendirilah yang membatalkan escape rabbitnya. Ternyata Megumi hanya memanggil mereka untuk mencari tahu cara kerja teknik Kirara. Megumi bertanya kepada Panda mengenai pergerakan yang dibuat oleh escape rabbit. Dan Panda menjawab kalau para kelinci bisa bergerak ke arahnya dan ke lantai atas. Tapi sama seperti Megumi, mereka tidak bisa bergerak mendekati Kirara dan ruang monitor. Dari sini Megumi berasumsi kalau Panda dan dirinya juga diberi tanda oleh Kirara. Dia pun menyuruh Panda untuk mencari tanda di tubuhnya. Dan Panda mengetahui kalau ada tanda emai di pantatnya. Sementara Megumi juga menemukan tanda Akrus di perutnya. Tanda yang sama kayak escape rabbit. Dari sini jugalah Megumi tahu kalau Diviandak juga pasti punya tanda yang sama. Diviandak inilah yang akan berperan vital di rencana Megumi nanti. Setelah mendapat clue berupa nama-nama bintang tadi, Megumi mulai menyusun asumsi-asumsinya. Dan untuk memastikan asumsi tersebut, dia berencana untuk memancing Kirara. Pertama Megumi berteriak kepada Panda. Dia memberitahu kalau teknik Kirara berhubungan dengan rasi bintang. Di sini wajah Kirara belum terkesan. Karena yang Megumi tahu baru sisi luarnya. Tapi Megumi bilang kalau rasi bintang yang jadi dasar teknik Kirara adalah rasi bintang salib selatan. Disinilah wajah Kirara kelihatan terkejut dan ekspresi ini seolah mengkonfirmasi dugaan Megumi. Kirara pun jadi kesal sendiri karena dia malah terpancing ucapan Megumi. Dari sinilah dia bertekad untuk menghentikan Megumi dan Panda sebelum mereka membongkar cara kerja tekniknya. Setelah berhasil memancing ekspresi Kirara tadi, Megumi merasa kalau dia harus berterima kasih kepada Sumiki. Karena ternyata Megumi tahu soal rasi bintang salib selatan dari kakaknya. Tapi pengetahuan Megumi juga tidak terlalu dalam. Dia juga salah mengira kalau rasi bintang salib selatan itu terdiri dari 4 bintang. Padahal sebenarnya ada 5. Dari segala pengetahuannya dan clue-clue yang dia dapat, Megumi menarik beberapa teori mengenai teknik Kirara dan dia mendiskusikannya bersama Panda. Teori pertama, Megumi mengira kalau teknik Kirara ini memaksa keempat target untuk berjaga jarak sesuai dengan posisi rasi bintangnya. Tapi karena Kirara sendiri bisa bergerak ke pintu, lalu Megumi dan Pada juga bisa saling berdekatan. Artinya teori ini tidak valid. Teori kedua, teknik Kirara ini mirip seperti Release Temple di Jepang, di mana peserta harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain secara berurutan, atau tidak boleh loncat-loncat. Artinya 4 target yang sudah ditandai Kirara juga punya angka masing-masing yang berurutan. Mereka hanya bisa bergerak ke angka setelahnya. Jadi kalau urutan tandanya, misal Panda mau ke Kirara, dia harus menyentuh Megumi dulu. Teori ini juga didukung dengan data kalau Kirara bisa mendekati pintu langsung. Karena urutan mereka berdekatan. Tapi ada satu hal yang janggal. Kalau teori ini benar,
Harusnya Megumi atau Panda bisa mendekat ke Kirara karena salah satu dari mereka harusnya berurutan dengan Kirara. Disinilah Megumi baru sadar kalau rasi bintang salib selatan itu bukan terdiri dari 4 bintang seperti yang dia tahu, melainkan kelima. Artinya ada satu objek lagi yang sudah ditandai Kirara sebagai bintang ketiga. Objek inilah yang harus disentuh dulu oleh Megumi dan Panda agar bisa mendekat ke Kirara. Kecurigaan Megumi makin menguat setelah Kirara terlihat waspada. Di sini, Kirara tidak langsung masuk ke ruang monitor, padahal Divine Dark sudah tidak menghalanginya. Ini berarti Kirara juga mau mencegah Megumi dan Panda menyentuh objek nomor 3. Karena sekali mereka menyentuhnya, mereka jadi bisa mendekat ke Kirara dan pintu ruang monitor. Saat Panda dan Megumi masih berdiskusi, Kirana tiba-tiba serangan. Dia menginjak mobil yang ada di sana untuk ditandai. Mobil tersebut pun langsung terbang mengarah ke arah Panda. Mobil tersebut diberi tandai Mai sama seperti Panda. Jadi saat Panda mencoba melemparnya, mobil tersebut kembali tertarik dan berakhir menubruknya. Panda pun tumbang. Sementara itu, Megumi berlari sambil mencari letak objek nomor 3. Setelah melihat Kirara menandai mobil dengan menginjaknya, Megumi berasumsi kalau objek yang mau ditandai harus disentuh langsung. Tapi merasa kalau Kirara belum pernah menyentuhnya. Yang Kirara sentuh cuma Divine Dark. Dari sinilah Megumi menyimpulkan kalau yang ditandai Kirara adalah energi kutukan. Terus kenapa mobil dan pintu yang merupakan benda mati bisa ditandai? Ini karena adanya bekas energi kutukan seseorang di sana. Megumi pun langsung melihat-lihat tempat yang kemungkinan punya bekas energi kutukan. Dan dia langsung menemukan beton pemberhenti mobil dengan tanda mimosa. Itulah objek nomor 3. Megumi langsung menyentuhnya. Tapi saat dia berbalik arah puing-puing beton lain yang bertanda Akrus terbang ke arahnya, Kirara ternyata mengubah tanda dirinya dari Ginan ke Akrus. Dia pun melepas energi kutukan ke puing-puing dan menandainya dengan tanda yang sama. Jadinya puing-puing tersebut tertarik ke Megumi. Tapi yang dilakukan Kirara ini ternyata malah jadi senjata makan tuan. Dari belakang Kirara muncul Divine Dark yang juga bertanda Akrus. Megumi ternyata belum membatalkannya dan hanya menyembunyikannya di balik tembok agar tidak tertarik. Dan saat Kirara berdiri di antara Megumi dan Divine Dark, Shikigami tersebut pun muncul dan langsung menubruk Kirara yang punya tanda yang sama. Keduanya ikut terbang ke arah Megumi yang ternyata masih selamat. Di sini Kirara sempat menonaktifkan tekniknya. Tapi dia sudah terlambat. Megumi dengan sigap menangkap dan mengunci pergerakannya. Megumi berhasil menang. Jadi teknik Kirara bernama Love Rendezvous, atau nama lainnya teknik penerbangan bintang. Kirara bisa menandai energi kutukan target dengan 5 jenis bintang. 5 bintang tersebut adalah Imai, Akrus, Mimosa, Ginan dan Gakrus. Kelimanya berasal dari rasi bintang salib selatan. Di pertarungan tadi bintang ke-1 atau Imai ada di Panda. Bintang kedua atau Akrus ada di Megumi dan Shikigaminya. Bintang ketiga atau Mimosa ada di beton pemberhenti mobil. Bintang keempat atau Ginan ada di Kirara. Sementara bintang kelima atau Gakrus ada di pintu ruang monitor. Kelima target ini hanya bisa bergerak sesuai dengan urutan bintang mereka. Jadi kalau Megumi mau bergerak ke ruang monitor, dia harus menyentuh beton dan Kirara dulu sebagai bintang ketiga dan keempat. Urutan ini sendiri berdasarkan dengan jarak bintang tersebut ke bumi. Selain itu, target yang punya tanda yang sama akan saling tertarik. Cara inilah yang dipakai Kirara untuk menyerang lawannya dengan benda mati. Teknik yang sangat rumit dan Megumi bisa membongkar cara kerjanya. Berlanjut ke pertarungan Megumi melawan Kirara. Jadi setelah Megumi berhasil membongkar cara kerja teknik rasi bintang, dia pun berhasil menangkap Kirara. Kirara jadi penasaran bagaimana caranya Megumi tahu kalau Divine Dark lah yang akan terbang ke arahnya dan bukan sebaliknya. Ternyata Megumi melakukan taruhan. Setelah dirinya tertarik ke arah Divine Dark di awal pertarungan, Megumi sudah punya teori kalau ada 2 target yang ditandai oleh rasi bintang yang sama. Salah satunya akan tertarik ke energi kutukan yang lebih besar. Jadi Megumi ini memperkuat energi kutukan di tubuhnya. Jadinya Divine Dark lah yang tertarik ke arahnya. Mendengar betapa kalkulatifnya seorang Megumi, Kirara jadi tidak percaya kalau lawannya ini beneran murid kelas pertama. Setelah Kirara membatalkan tekniknya, Megumi pun melepaskannya dan dia langsung berlutut di hadapan Kirara. Megumi memohon agar Kirara mau mendengar permintaannya karena dia sudah tidak punya banyak waktu lagi. Melihatnya Kirara pun akhirnya bersedia untuk mendengarkan permintaan Megumi. Tapi tiba-tiba terdengar suara keras dari ruang monitor. Yuji terlempar keluar dari ruang monitor setelah menerima pukulan dari Hakari. Hakari pun langsung menghampirinya, tapi di sini Yuji meminta Panda dan Megumi untuk tidak membantunya, merasa diremehkan. Hakari kembali mengajar telak wajah Yuji, tapi lagi-lagi Yuji kembali bangkit meski darah mengucur di hidungnya. Ternyata Yuji dari tadi terus-terusan dihajar tanpa mau melawan ataupun menghindar. Yuji melakukannya untuk meyakinkan Hakari kalau dia bukanlah musuh. Hakari juga terkejut dengan ketangguhan Yuji. Dia menganggap kalau Yuji sudah gila karena tidak mau melawan.
Hakari pun akhirnya mengatakan kalau dia mau mendengarkannya, asalkan Yuji bisa terus menahan pukulannya. Tapi Kirara tiba-tiba berteriak ke Hakari. Dia mengatakan kalau para adik kelas ini datang untuk meminta bantuan. Kirara ingin Hakari mendengarkan mereka. Hakari pun bertanya ke Yuji, kenapa dia mau minta bantuannya. Padahal mereka ini belum pernah bertemu. Dan Yuji hanya bisa mengatakan kalau para senior lain menyebut Hakari sebagai penyihir yang kuat. Makanya dia mau meminta bantuannya. Dan alasan tersebut tidak memuaskan Hakari. Dia pun langsung kembali menghajar wajah Yuji. Hakari mengatakan kalau Yuji sama sekali tidak punya gairah. Menurutnya, saat seorang penyihir meminta bantuan penyihir lain, artinya dia mengajak orang tersebut untuk mempertaruhkan nyawanya. Tapi di sini, Yuji meminta bantuan Hakari hanya karena disuruh. Artinya Yuji tidak menunjukkan gairah kuat yang membuat Hakari mau mempertaruhkan nyawanya. Hakari menyebut Yuji tidak kompeten. Dia bahkan heran kenapa kepala sekolah Yaga membiarkannya masuk ke SMK. Yuji membalas kalau dia memang tidak punya gairah atau cita-cita yang besar. Yuji mengatakan kalau dirinya hanyalah roda gigi. Sebuah roda gigi yang berputar agar para penyihir bisa terus membasmi roh kutukan. Mendengarnya Hakari pun kecewa. Dia mengatakan kalau tekad Yuji benar-benar membosankan. Dan tidak lama kemudian, sebuah pukulan dari Hakari kembali mendarat telak ke wajah Yuji. Yuji pun terpental dan tergeletak. Saat Yuji terkena pukulan-pukulan Hakari, dia merasa kalau pukulan Hakari ini berbeda dari pukulan biasa. Bukan cuma soal daya atau kekuatannya. Tapi setiap Hakari memukulnya, Yuji seakan terkena pukulan tongkat baseball yang sudah diberi paku. Hakari mengatakan kepada Yuji kalau Gojo menyebut energi kutukannya lebih kasar dibanding penyihir lain. Jetty tidak heran kalau tiap-tiap pukulannya pasti bakal kerasa lebih perih. Melihat Yuji tidak terbangun, Hakari pun menyuruh Pende dan Megumi untuk membawa Yuji pergi. Dia menyuruh ketiganya untuk tidak datang ke hadapannya lagi. Tapi tiba-tiba Yuji kembali terbangun di belakangnya. Di sini ditunjukkan sebuah tekad yang tidak bisa dianggap remeh. Hakari pun kembali heran dan bertanya, terbuat dari apa tubuh Yuji? Dan Yuji menjawab kalau dia hanyalah roda gigi. Sebuah roda gigi yang bakal terus berputar untuk melaksanakan perannya. Dalam dunia Jujutsu, peran Yuji adalah pembasmi roh kutukan. Jadi kalau Hakari memang dibutuhkan agar Yuji bisa terus membasmi roh kutukan, Yuji akan terus mengejar Hakari untuk membujuknya layaknya sebuah roda gigi yang akan terus berputar tanpa henti agar mesin utama bisa berjalan. Yuji bertanya ke Hakari, apa perannya dalam dunia Jujutsu? Dan disinilah Hakari melihat gairah Yuji yang berapi-api. Tapi Hakari berniat untuk kembali menghajar Yuji. Dia masih tidak percaya kalau mata seorang yang mengaku sebagai roda gigi bisa kelihatan membara. Tapi Kirara langsung memanggilnya. Kirara bertanya ke Hakari apakah dirinya sedang bergairah. Dan disinilah Hakari baru menyadarinya. Tekad kuat Yuji ternyata memang sudah berhasil membuat gairah Hakari ikut bergejolak. Hakari pun merasa kalau dia tidak bisa bohong ke gairah yang ada di dalam dirinya. Dipanggillah Pende dan Megumi. Dan Hakari mengajak mereka untuk membentuk kesepakatan. Hakari akhirnya berhasil dibujuk. Megumi pun berterima kasih ke Kirara karena sudah mau ikut meyakinkan Hakari. Dan Kirara mengatakan meski mereka membenci petinggi Jujutsu, Hakari itu paling semangat kalau soal membantu teman SMK-nya. Cerita berlanjut dengan ekspresi kaget Hakari setelah mendengar kalau Gojo sudah disegel. Sambil menggaruk kepalanya, dia menunjukkan ekspresi seolah mengatakan tidak habis pikir. Hakari seakan tidak percaya kalau sosok penyihir terkuat yang dia kenal bisa kalah begitu saja. Belum selesai mencerna informasi tadi, Pende mengatakan kalau kepala sekolah Yaga juga sudah tiada. Untuk informasi ini, Megumi dan Yuji juga kaget. Yuji bahkan menunjukkan wajah bersalah karena dia takut kematian Yaga ada hubungannya sama amukan Sukuna di Shibuya. Tapi Pende mengatakan, Yaga dieksekusi karena sempat ribut dengan petinggi. Pende juga menenangkan teman-temannya kalau dia sudah menerima kematian sang ayah. Mendengar kabar buruk menimpa Gojo dan Yaga, Hakari semakin merasa down. Karena dua orang tersebut sudah berjasa besar ke kehidupan Hakari. Akhirnya Hakari pun bersedia untuk membantu menghentikan Cooling Game. Tapi di sini dia bilang kalau ini semua hanya bisnis. Setelah segala masalah selesai, Yuji dan kawan-kawan juga harus gantian membantu Hakari. Karena Hakari ini berencana untuk melegalkan bisnis klub sabungnya. Caranya adalah dengan ikut merevisi undang-undang Jujutsu. Karena urusan Hakari ini ada hubungannya dengan petinggi. Megumi langsung mengatakan kalau dia adalah kepala klan Zenin. Megumi mengatakan ini seolah menunjukkan kalau dia punya pengaruh besar dan Hakari tidak akan rugi kalau membantunya. Dengan wajah berseri-seri Hakari langsung mengajak Megumi untuk menjadi teman baiknya. Hakari tidak mau melewatkan kesempatan emas untuk mendapat dukungan dari salah satu 3 klan besar. Mereka ini tidak tahu kalau keesokan harinya Maki membantai klan Zenin. Dan posisi klan Zenin ini sebagai 3 klan besar juga sudah terancam. Setelah Hakari bersedia membantu, mereka pun berencana untuk masuk ke koloni. Tapi mereka belum menentukan akan ke koloni mana. Pende pun mengatakan kalau Yuta ada di koloni prefektur Miyagi. Saat Yuji dan kawan-kawan masih berdiskusi,
Kogane tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kogane adalah Shikigami yang bertindak sebagai penghubung antara pemain dengan Cooling Game. Jetty semacam asisten yang memberi info dan aturan-aturan tambahan ke para peserta. Kogane mengumumkan adanya penambahan aturan baru. Lalu diberikan flashback sedikit ke tempat lain. Di salah satu koloni di Tokyo, seorang pemain bernama Kashimo Hajime baru saja membunuh pemain lain. Dia pun mendapat tambahan 5 poin dan menjadikan total poinnya ke 200. Artinya dia sudah menghabisi nyawa kira-kira 40 penyihir. Kashimo mengatakan kalau lawannya dari tadi itu sangat lemah. Bahkan penyihir dari 400 tahun yang lalu saja bisa lebih kuat. Dia pun menanyakan di mana Sukuna. Di sini bisa ketahuan kalau Kashimo ini penyihir dari 400 tahun yang lalu. Dan tujuannya untuk ikut Cooling Game kemungkinannya untuk melawan Sukuna. Setelah mendapat 200 poin, Kashimo ditawari untuk menukarkan 100 poinnya menjadi aturan tambahan. Dan demi mencari Sukuna, Kashimo menambahkan aturan yang berbunyi. Seluruh informasi pemain Cooling Game bakal bisa diakses oleh pemain lain. Informasinya meliputi nama, jumlah poin, jumlah aturan yang ditambahkan, dan koloni yang ditempati. Kembali ke Yuji dan kawan-kawan, di depan mereka, Kogane memperkenalkan diri sebagai asisten pemain Cooling Game bernama Itadori Yuji. Dan hal ini membuat Megumi kaget. Karena Yuji belum pernah masuk ke koloni untuk dianggap sebagai pemain. Yuji pun jadi teringat kata-kata Kenjaku yang mengatakan kalau dia sudah berkontrak dengan penyihir dari ribuan tahun yang lalu. Yuji berasumsi kalau Sukuna adalah salah satu penyihir tersebut. Karena Sukuna ini memang dulunya manusia sebelum akhirnya menjadi kutukan pendendam. Tapi Megumi masih merasa aneh. Kenapa Yuji yang ditulis sebagai peserta? Padahal Yuji ini memakan jari Sukuna juga karena kebetulan. Dan Yuji seakan tidak mau menjawab. Megumi akhirnya mengatakan kalau dia akan membahasnya nanti. Setelah Kogane memperkenalkan diri, Yuji menyuruhnya untuk menampilkan daftar pemain Cooling Game. Dari daftar itulah Megumi mendapat ide untuk mengikuti Cooling Game tanpa membunuh pemain lain. Caranya adalah dengan memburu pemain dengan poin lebih dari 100 dan memaksa mereka menambah aturan yang menguntungkan Megumi dan kawan-kawan. Cara ini dipilih karena ada kemungkinan kalau penyihir yang dibangkitkan oleh Kenjaku ini punya ambisi sendiri-sendiri. Jadi mereka juga tidak terlalu membutuhkan poin untuk terus mengikuti Cooling Game. Contohnya seperti Kashimo. Megumi pun meminta Kogane untuk menampilkan daftar pemain dengan jumlah poin lebih dari ke 100. Kogane awalnya menolak karena dia adalah asisten Yuji. Tapi Yuji langsung menyuruh Kogane untuk menuruti Megumi juga. Kogane pun menampilkan daftar pesertanya dan di sini terdapat 2 nama. Pertama Kashimo Hajime dengan jumlah poin ke 100. Jumlah aturan tambahan 1 dan lokasi koloni Tokyo nomor pertama. Kedua Higuruma Hiromi dengan jumlah poin 102. Aturan tambahan 0. Dan lokasi koloni Tokyo nomor 2. Dengan adanya 2 target ini, Yuji dan kawan-kawan menjadi mempunyai kesempatan untuk menambah 2 aturan baru lewat keduanya. Megumi berencana untuk menambah aturan yang mengkonter aturan nomor ke-8. Aturan nomor 8 berbunyi, pemain yang poinnya tetap sama selama 19 hari, mereka akan dikenakan pencabutan teknik kutukan. Dengan kata lain eksekusi mati. Megumi berniat menambah aturan yang berbunyi, pemain boleh mentransfer poinnya ke pemain lain. Dengan saling memindahkan poin begini, poin pemain menjadi bisa bertambah dan berkurang tanpa perlu saling membunuh. Selain itu, Megumi juga mau menambahkan 1 aturan lagi, yang berbunyi pemain dapat keluar dari Cooling Game dengan menukar poinnya. Tapi Hakari mengatakan kalau aturan tersebut punya efek jangka panjang. Jadi kecil kemungkinannya untuk disetujui. Megumi juga awalnya berpikir demikian. Tapi dia merasa aturannya bisa lolos kalau diubah kata-katanya. Jadi bukan keluar dari Cooling Game, melainkan bertukar dengan non-pemain. Artinya kalau ada pemain yang mau keluar, dia harus menukar poinnya dan harus ada juga non-pemain yang mau menggantikannya. Tapi aturan ini jelas belum pasti akan diterima, karena semua keputusan ada di Kogane. Setelah membahas aturan yang mau ditambah, Yuji dan kawan-kawan pun bersiap untuk langsung ke tempat kejadian perkara. Dan tujuan mereka ada 2. Pertama mencari Kurusuhana atau si malaikat untuk membebaskan Gojo. Dan kedua memburu pemain yang punya poin lebih dari 100. Yaitu Kashimo dan Hiromi.